Oke, selamat siang Nadira. Halo siang Kak. Apa kabar kamu nih? Baik, alhamdulillah. Kesibukan kamu sekarang lagi apa aja? Kemarin sih aku baru selesai syuting FTV. Sebelumnya aku selesai sinetron tapi udah tayang. Jadi sekarang ya lagi nunggu judul berikutnya, insya Allah secepatnya. My Love, My Enemy ya? My Love, My Enemy itu udah syuting dari lama, udah tayang juga di SCTV, terus di aplikasi video. Insya Allah kita bakal lanjut syuting buat season 2-nya itu di awal Januari. Bisa ceritakan nggak sih profil singkat kamu nih? Nadira Sungkar. Kamu kelahiran Tasik atau memang asli Tasik aja? Aku kelahiran di Tasik tahun 2000. Terus usia 7 tahun aku pindah ikut keluarga ke Medan. Di Medan 10 tahun, 2017 awal aku ke Jakarta. Di Medan itu kamu berkarir di sana? Di Medan itu aku sekolah, terus ikut modeling-modeling gitu, cuman photoshoot, catwalk, lomba segala macem. Terus niat ke Jakarta emang mau entertain kan, karena syuting-syuting semuanya di Jakarta. Siapa yang menceburkan kamu ke entertain? Kamu sendiri atau orang tua? Aku sendiri sih, pengennya sendiri. iya. Terus alhamdulillahnya papa sama mama juga ngedukung, jadi aku bilang aku mau ke Jakarta, orang tua ngedukung, ya udah aku diantar. Dan akhirnya sekarang semua keluarga udah ikut tinggal di Jakarta. Berarti di Tasik suka ikut modeling-modeling juga? Kecil? Di Tasik enggak sempat. Berarti di Medan aja di Medan. ya? Pernah juara atau apa di sana? Juara lomba catwalk, itulah lomba foto. Dukungan orang tua seperti apa Nat, ke kamu? Dukungan orang tua waktu ya awal-awal merintis karir sebagai modeling. Awalnya kan aku lomba-lomba model segala macam, terus orang tua juga ngelihat mungkin aku seneng di dunia entertain, nyaman ngejalaninnya. Terus ditanya juga, serius gak pengen di dunia entertain atau mau sekolah aja? Kan kalau misalkan entertain waktunya nggak bisa diatur, terus takutnya ngeganggu sekolah. Terus aku bilang juga, ya aku nyaman, aku suka, jadi orang tua juga ngikutin. Selagi masih positif pasti didukung gitu. Nggak ada keberatan dari mereka? Nggak ada, alhamdulillahnya. Kamu berapa saudara? Aku 3 bersaudara, aku anak paling kecil. Anak paling kecil? Anak paling kecil, kakakku 2 cowok. Hubungannya dengan keluarga Sungkar, Siren Sungkar, Sasya Sungkar itu apa? Oh iya, aku fam Sungkar dari abah papa kan. Jadi hubungan sama Siren Sungkar itu cuma satu fam aja. Nggak ada ikatan keluarga. Nggak pernah ketemu juga? Nggak pernah ketemu juga. Tapi emang itu nama asli kamu? Nama asli Nadira Sungkar. Kakak-kakak kamu? Sungkar udah juga bekerja, dua-duanya cowok. Nggak ada yang entertain? Nggak ada. Masa kecil kamu seperti apa, Nat? Bisa ceritakan nggak? Ada pengalaman unik nggak sih yang seseru anak-anak yang lain lah? Sekolah kecil, terus dari dulu tuh aku seneng punya banyak temen gitu kan. Awal sebelum aku masuk model, aku sempet ikut sanggar tari dulu, tari daerah, lomba-lomba nari juga. Terus di sekolah juga aku ada kegiatan-kegiatan narinya, suka sama kegiatan-kegiatan yang kayak gitu kan. Terus kelas 6 SD aku udah mulai aktif di modeling gitu, lomba segala macam. Memang ada dorongan dari teman-teman karena kamu memang cantik, terus udah kamu jadi model aja? Enggak sih, enggak ada. Jadi awalnya aku masuk model itu aku lagi main ke mall sama kakak sepupu, terus diikutin sama agensi, aku nggak kenal sama sekali. Diikutin. Mall di mana? Mall di Medan. Di Medan. Aku lagi main sama sepupu aku, terus ditawarin, dikejar-kejar. Dia bilang, kamu mau jadi model nggak? Kalau misalkan tertarik, hubungin saya. Dia kasih nomor teleponnya. Terus dengan polosnya nyampe rumah, aku minjem handphone abah, handphone papa. Aku bilang, pinjem ya pak, aku mau nelpon ini buat apa? Aku pengen masuk model, kan nggak kenal itu siapa, segala macam ditanyain. Terus pas ditelepon, disuruh datang ke kantor yang punya agensi model itu. Aku sama abah datang, ngobrol, akhirnya aku ikut latihan model minggu depannya. Rutin itu setiap Senin, Rabu, Jumat aku latihan model. Hujan, panas, segala macam, aku juga ya udah pengen latihan, bener-bener nggak pengen berhenti atau libur gitu. Emang seneng aja dunia entertain gitu. Kamu percaya itu ya sama agensi? Kan biasanya kan banyak penipuan ya, pura-pura ngikutin terus dihubungin nanti dimintain uang. Pernah punya pengalaman seperti itu nggak sih? Enggak sih, alhamdulillahnya kayak
aku juga ngubungin nelpon, terus datang ke kantor agensinya juga sama orang tua kan, sama abah. Jadi orang tua yang ngobrol, latihan, lomba, kegiatan yang positif sih aku mikirnya, nggak ada yang dimainin atau gimana-gimana. Tapi selama ini nggak pernah punya pengalaman seperti itu? Nggak punya, alhamdulillah. Misalnya harus bayar segini supaya Enggak jadi sih, model. enggak. Tapi gimana orang tua waktu pertama kali kamu nelfon ke agensi itu terus bawa orang tua nggak nanya-nanya ini apa? Iya aku ceritain, tadinya aku di mall terus kayak diikutin terus sama agensi ini, dikasih kartu nama disuruh hubungin. Terus awalnya orang tua bilang nggak usah lah, nggak kenal juga, soalnya orang tua tadi nggak ngeliat itu orangnya kayak apa. Terus aku bilang coba aja telepon, dia nawarin jadi model, padahal aku masih kecil, masih SD kan. Di telepon terus nggak tahu papa aku ngobrolnya apa, kita datang ke kantornya. Terus ngobrol, minggu depannya aku udah disuruh buat latihan. Dan kamu memang passionnya di situ? Suka aja Suka sih. aja. Suka. Apa yang bikin kamu suka emang? Karena bakal ketemu orang-orang baru, teman baru, terus pengalaman baru juga, seneng aja sih. Memang suka tampil? Memang suka, Oh, kakak-kakak kamu gimana waktu awal itu? Dukungannya atau memang mereka bertanya-tanya nggak sih? Nggak, dukung-dukung aja sih. Justru mereka juga seneng kalau misalkan aku lagi ada lomba, kan biasa setiap minggu di Medan tuh ada aja perlombaan fashion show kan. Aku ikut, terus abah sama umi aku nemenin, kakak aku juga kalau misalkan pulang kerjanya cepet dateng nemenin gitu. Emang seneng juga sih mereka. 10 tahun ya di Medan ya? 10 tahun di Medan. Apa aja yang dari Medan itu apa yang kamu peroleh? Bekal apa yang kamu peroleh untuk dibawa ke Jakarta? Untungnya aku udah sempat masuk dunia modeling kan di Medan. Jadi udah ada belajar actingnya juga sedikit, terus kayak soal berkomunikasi sama orang kayak gitu ada di dalam manajemen model itu dipelajari gitu. Terus ketemu orang banyak itu udah nggak terlalu canggung. Jadi pas ke Jakarta juga nggak kaget-kaget banget gitu, ngelihat di lokasi banyak kru, banyak pemain gitu. Ketemu orang baru lagi setiap harinya, jadi nggak terlalu kaget sih. Untungnya aku udah masuk dunia modeling, jadi itu yang aku pegang buat bekal ke Jakarta gitu. Berarti rasa percaya diri kamu dipupuk di Medan ya? Di Medan. Untungnya. Tahun berapa kamu pindah ke Jakarta? Aku ke Jakarta awal 2017. Oh, baru 4 tahun ya? Sama orang tua? Sama papa, awalnya berdua, selama 7 bulan di Jakarta. Terus aku mikir juga, apa-apa aku butuh bantuan mama kan, karena aku cewek juga, kalau misalkan sama papa rada canggung, jadi mama aku nyusul setelah aku 7 bulan di Jakarta. Terus kakak aku 2 di Medan, bulan depannya ikut nyusul juga. Oh, semuanya? Semuanya, akhirnya kita udah ngumpul alhamdulillah di Jakarta. Papa kerja di? Papa wira swasta. Wira swasta. Mama ibu rumah Mama tangga? ibu rumah tangga. Oh, berarti mereka memang fine-fine aja sampai rela pindah ngikutin kamu ke Jakarta ya? Makanya ya harus bener-bener juga kan, karena aku ngerasa ya tanggung jawab, aku udah bawa keluarga aku ke Jakarta gitu. Sekolah kamu gimana waktu meninggalkan Medan itu? Iya, nah itu sekolah, itu antara pilihan kan, aku harus nerusin sekolah atau aku harus ke Jakarta. Aku di Medan baru mau masuk SMA, besokannya aku harus masuk, terus ke Jakarta ada tawaran Mas Agung bentuk manajemen nyuruh aku datang ke Jakarta, pengen lihat aku langsung gitu. Aku mikir nggak ada kesempatan kedua takutnya nanti gitu kan, sedangkan aku lihat nama bentuk manajemen juga nama manajemen yang bagus, anak-anaknya juga banyak gitu kan, pada jadi semua. Aku bilang aku mau ke Jakarta aja, sekolahnya di Jakarta. Seminggu aku di Jakarta, alhamdulillah dapat stripping. Itu di PH Screenplay awalnya. Terus aku mikir sekolahnya juga terganggu, mau homeschooling gitu. Pas mau homeschooling juga aku mikir nggak ada waktu buat belajarnya juga karena setiap hari ke lokasi. Ya udah, sekarang akhirnya aku SMA-nya paket C. Paket C. Paket C. Berarti homeschoolingnya itu nggak jadi? Nggak jadi, karena ya dapat stripping, terus kayak aku ngerjain juga waktunya dikit gitu kan. Ya udah ujung-ujungnya paket C.